Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita dengarkan sama-sama. Salah satu jenis usaha di Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Usaha tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya usaha mikro, kecil, dan menengah, peluang kerja semakin bertambah, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Peran lain dari usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu memberi kontribusi bagi kenaikan PDB atau produk domestik bruto di Indonesia. Sektor UMKM yang sebagian besar banyak diminati oleh masyarakat sebagai usaha yang menjanjikan adalah sektor peternakan. Sektor peternakan itu sendiri dikatakan sebagai usaha yang dikonsumsi sebagai lauk pauk di kalangan masyarakat. Seperti contohnya peternakan bebek, ayam, baik ayam potong maupun ayam petelur, serta peternakan sapi. Usaha peternakan yang semakin tahun semakin berkembang mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, dari pemasaran lokal sampai internasional. Dalam sektor peternakan, limbah yang didapat lebih banyak dari sektor lainnya yaitu pertanian atau perkebunan. Tetapi dari limbah tersebut bisa dijadikan sebagai produk lainnya, antara lain produk pupuk kandang, sehingga pengusaha bisa mempunyai dua hasil dari usahanya untuk dipasarkan, yaitu hasil peternakan dan hasil limbah peternakan. Sektor peternakan yang paling diminati sebagai usaha yang bisa berkembang adalah usaha peternakan ayam, baik ayam potong maupun ayam petelur. Usaha peternakan ayam ini modalnya variatif dan ayam sebagai produk yang akan dipasarkan bisa diperoleh di daerah mana saja. Dan untuk proses perkembangannya, mulai dari ayam berukuran kecil, sedang, dan besar. Mulai dari ayam yang belum bisa bertelur sampai bisa menghasilkan telur. Untuk dipasarkan, memang tidak banyak dibutuhkan biaya yang besar. Hal ini disebabkan makanan yang dibutuhkan masih terjangkau, yang dikeluarkan tiap bulan. Hanya pada awal usaha saja membutuhkan biaya lumayan besar untuk membuat kandang ayam kecil, sedang, dan besar. Dengan skala usaha bidang peternakan mayoritas bisa menghasilkan omset yang menjanjikan, maka banyak di daerah-daerah Kalimantan Timur menekuni bidang usaha tersebut. Hal ini diterapkan di daerah Sangatta yang mayoritas penduduknya berpenghasilan dari usaha pertambangan batu bara. Masyarakat di Sangatta berpikir dengan membuka usaha peternakan ayam petelur siap produksi dan menekuninya, maka usaha semakin lama akan semakin meningkat dan berkembang. Pencatatan akuntansi harus sesuai dengan setiap transaksi yang terjadi dan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi mempunyai perlakuan akuntansi mulai pengakuan, pengukuran, penyajian maupun pengungkapan, dan tentunya dapat menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan yang andal. Dan dilihat dari usaha peternakan ayam petelur di daerah Sangatta yang skala usahanya masih berskala mikro dan kecil, diperlukan pencatatan akuntansi yang sesuai acuan atau pedoman akuntansi yang berlaku. Mayoritas pemilik usaha peternakan ayam di Sangatta sama sekali tidak ada penerapan pencatatan akuntansinya. Mereka hanya mengandalkan pikiran saja berapa omset penjualan, beban, dan laba rugi yang saya hasilkan hari ini. Sebagian besar dari pengusaha UMKM tersebut belum menerapkan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Umumnya hanya mencatat kas terima dan kas keluar saja sudah cukup untuk memadai dalam menjalankan usahanya, asal mereka mendapatkan keuntungan. Hal ini mereka terapkan karena kurangnya pengetahuan dan pembekalan dalam pencatatan keuangan pada usaha peternakan yang dikelola. Setiap hari pada saat transaksi, pengusaha hanya mengeluarkan biaya untuk membeli pakan, obat, dan vitamin, sedangkan kas diterima pada saat menjual telur dengan per kilogram hanya harga telur 18.000, dan setiap harinya mereka menjual telur kurang lebih 40 butir telur. Untuk ayamnya yang sudah afkir atau tidak produktif untuk bertelur akan dijual dengan harga yang disesuaikan dengan bobot ayam. Ayam yang sudah
sudah afkir atau tidak produktif, biasanya berumur 5 bulan. Kesemua transaksi kas terima dan keluar hanya dicatat secara pembukuan sederhana, tidak dalam bentuk jurnal. Alasan mereka belum menerapkan pencatatan akuntansi hanyalah agar tidak terlalu direpotkan oleh pencatatan yang tidak tahu manfaatnya untuk apa, dengan anggapan bahwa mereka hanya berlatar belakang pendidikan yang hanya setingkat sekolah menengah. Di samping itu, kurangnya peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah setempat, dalam membudidayakan transaksi keuangan pada sektor usaha peternakan yang dikelola, sehingga hal ini dilakukan oleh peternak hanya sebatas pada pencatatan sekadarnya. Salah satu contoh usaha peternakan ayam petelur yaitu di Jalan Poros Bontang Sangatta, kilometer 3 Sangatta. Dalam hal ini, kelompok kami mewawancarai pemilik usaha tersebut melalui media online, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan bagi kami untuk mewawancarai langsung. Sebab telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah menganjurkan untuk melakukan physical distancing untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Menurut kami, usaha tersebut termasuk dalam usaha manufaktur karena menghasilkan produk-produk primer. Berikut ini ialah hasil wawancara kami bersama pengusaha tersebut. Yang pertama, kegiatan usaha tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun atau dengan kata lain baru merintis usaha tersebut. Omset yang didapat per bulannya tak menentu, sekitar 7-8 juta rupiah. Yang ketiga, memiliki aset berwujud seperti rumah tempat menyimpan hasil peternakan, motor, ayam petelur, dan kandang ayam. Yang keempat, memiliki banyak piutang yang belum tertagih dari pelanggan. Yang kelima, memiliki investor. Yang keenam, profit yang didapatkan tidak menentu karena banyaknya pesaing dan merupakan harga pasar. Yang ketujuh, memiliki beban listrik, air, internet yang dibayar setiap bulan. Yang kedelapan, memiliki biaya operasional meliputi biaya bensin dan perawatan ayam. Seperti yang telah kita ketahui saat ini, kita sedang dilanda bencana pandemi virus COVID-19 atau virus corona. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya, sehingga pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan physical distancing untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Dampak pandemi COVID-19 bagi usaha peternak ayam tersebut ialah omset telur meningkat karena banyaknya permintaan pelanggan. Dengan adanya anjuran dari pemerintah tersebut, membuat masyarakat takut ke pasar, sehingga masyarakat lebih memilih memesan langsung kepada peternak tersebut dengan cara pemesanan melalui via daring dan diantarkan dengan cara delivery atau mengantarkan barang langsung ke rumah. Jadi, profit yang didapatkan juga meningkat sebab harga telur naik di pasar. Kesimpulan dari pembahasan tersebut ialah yang pertama, pengusaha peternak ayam petelur siap produksi masih belum menerapkan pencatatan akuntansi, hanya mencatat kas terima dan keluar. Yang kedua, sampai saat ini belum adanya pelatihan maupun pembinaan tentang pencatatan akuntansi yang berguna untuk mengetahui kondisi keuangan dan keuntungan usahanya. Yang ketiga, latar belakang pendidikan para peternak menyebabkan tidak adanya pencatatan yang dapat memadai guna mengetahui secara pasti posisi keuangan yang dimiliki oleh peternak tersebut. Yang keempat, dampak usaha selama pandemi COVID-19 ialah omset dan profit meningkat karena banyaknya permintaan pelanggan dan harga naik di pasar. Ya, demikian presentasi kami pada hari ini. Jika ada teman yang ingin bertanya, kami persilakan, dan jika ada yang ingin menambahkan, kami juga persilakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi.